Oke, nah jadi sekarang kita masuk ke bab 6 atau yang di buku itu kalau nggak salah bab 7 ya. Tentang transformasi tegangan dan tegangan. Nah, jadi intinya di bab ini tuh ngapain sih? Jadi intinya tuh di bab ini kita mau nyari tahu kalau misalkan kita udah punya sebuah benda yang punya tegangan tegangan normal sigma dan sama tegangan geser ada tau, itu pengaruhnya kalau misalkan ada sudut yang diputerin itu gimana sih? Nah, sebenarnya bab ini cuma ngomong itu doang. Terus sebelumnya mungkin sebelum mulai kita perlu paham dulu kalau misalkan di bab ini tuh harusnya tuh misalkan kita punya suatu benda gini. Nah, bendanya itu misal dikasih gaya, ini ada sigma x, ini ada sigma y, terus ada tau ada tau xy, yang ini arah ke sini, yang ini arah ke sini. Nah, itu tuh kalau misalkan ada sudutnya itu kayaknya perlu dipahamin bahwasannya itu tuh bukan bendanya kita putar, bukan bendanya kita putar gini, tapi itu tuh kayak kita tuh tinjaunya jadi di sekitar sini, yang mana di dalam benda itu kan pasti ada nanti ada gayanya juga, ada gaya. Nah, itu sebenarnya kita tinjau dari maksud si perputaran sudutnya. Jadi bukan si bendanya yang diputerin, tapi tinjauannya dibedain aja gitu. Kayak dari segi mana kita ngelihatnya itu. Sebenarnya benda itu tetap sama dan gayanya arahnya juga nggak berubah. Nah, jadi ini bisa kalian baca di bagian sini tentang gimana sih sebenarnya analogi dari perputaran gayanya ini. Jadi yang sebenarnya berubah itu cuman sudutnya doang, gambaran dilihat. Nah, itu kalau hasil perubahan itu ditandai dengan aksen. Nah, terus kalau mau tahu rumusnya sebenarnya ketika kita punya benda yang awalnya kayak gini, terus ditransformasi oleh suatu sudut sebuah theta di sini, maka si gaya x yang di sini kalau misalkan tinjauannya kita ubah jadi miring kayak gini, si sigma x nya itu akan berubah jadi sigma x aksen. Nah, cara nyari sigma x aksennya itu rumusnya ini. Terus kalau sigma y aksennya rumusnya ini. Kalau tau x ya pokoknya kalau yang gesernya jadinya begini. Nah, intinya kalau kita tahu sigma x y sama tau x y dan sudut berarah sudut berarahnya theta, kita bisa tahu berapa nilai tegangan normal dan geser yang baru, yang di sudut barunya ini setelah dirotasi. Ini ada notesnya juga. Habis itu ada yang namanya tegangan utama atau principal stress. Nah, jadi sebenarnya konsepnya principal stress itu gimana? Jadi misalkan gini, sebenarnya kalau misalkan kita punya suatu benda ini, terus ada gaya geser ini, ini arah gaya gesernya juga kalau bisa dihafalin aja ya, arahnya tuh ke titik sini sama titik sini biar nggak pusing aja nih ke depannya. Terus ada gaya yang case luar, ini sigma x, ini sigma y. Nah, si principal stress ini tuh intinya adalah tegangan stres maksimum. Nah, cara dapetinnya gimana? Intinya ini kayak mengubah si bendanya ini, kita mau nyari tahu di sudut berapa, atau ini kayak kita puterin biar si taunya ini tuh 0. Maksudnya 0 tuh jadi kayak semua gaya geser itu berubah jadi semua gaya gesernya semua gesernya pokoknya berubah jadi si aksial, si normalnya, biar si normalnya itu makin gede. Intinya tuh cuman gitu doang sih. Nah, kondisi ketika si tegangannya ini tuh tegangan utama, ini sebenarnya tegangan utama ya kalau maksimum, tegangan utama itu gede adalah ketika
si sudut perputarannya ini tuh tadi sebesar principal planes yang ini. Nah, jadi principal stress ini tuh bahasa Indonesia tegangan utama ya. Tegangan utama. Nah, rumus nyari tegangan utamanya itu atau di sini tangan 2 theta P atau prinsipal sama dengan 2 tau XY per sigma X min sigma Y. Terus jangan dilupa juga bahwa ini tuh 2 tan TP ya, bukan harus dibagi 2 dulu biar bisa jadi sudutnya itu berapa, dibagi 2. Nah, terus kalau misalkan mau tahu ya mau tahu aja gitu. Kalau misalkan mau tahu sigma 1 sama sigma 2 atau besar tegangan normal maksimum dan minimum, kita bisa pakai rumus ini. Buat yang sigma 1 itu tuh utama maksimum ya nih. Yang sigma 2 itu minimum. Yang kalau kita lihat dari gambar tuh ini nih, yang ini sigma 1, yang ini berarti sigma 2 atau minimum gitu ya. Nah, habis itu kalau misalkan kita mau nyari tegangan geser maksimumnya ya rumusnya ini. Nah, terus kan tadi kalau misalkan si principal plane itu kita mau nyari supaya jadi gini. Principal plane itu intinya titiknya tuh yang di sini nih. Yang di sini yang mana si tegangan gesernya itu 0 dan tegangan apa normalnya itu maksimum. Di sini kan 0 kan tegangan gesernya. Nah, sedangkan kondisi ketika tegangan geser itu maksimum, which is di titik D dan titik E, itu namanya adalah apa namanya ya? Ya nggak tahu deh, ini pokoknya disebutnya theta S lah, nggak tahu namanya apa. Nah, yang di sini intinya di kondisi di sini tuh si tegangan gesernya itu maksimum gitu. Nah, tegangan gesernya maksimum itu terjadi ketika yang ini, atau sebenarnya hubungan theta S itu sudut ketika tegangan gesernya maksimum dengan si ini tadi theta P itu principal planes-nya atau sudut tegangan utamanya itu adalah plus minus 45 derajat gitu. Jadi kalau misalkan theta P-nya itu 30 derajat, maka theta S-nya itu adalah 75 dan 15, itu ditambah dan dikurang 45 derajat. Nah, kan tadi kalau misalkan di sini kita kan ngerjainnya masih secara analitik kan, kayak masih pakai rumus-rumus gitu semuanya. Sebenarnya itu ada cara lain, yaitu pakai lingkaran Moore. Nah, jadi lingkaran Moore ini tuh ngegambarin yang perhitungan yang tadi tapi pakai secara grafis aja sih sebenarnya. Nah, terus urutan pengerjaannya itu kalian bakal plot dulu titik-titiknya. Habis itu nanti kalian cari titik tengah lingkarannya, si koordinat C-nya itu. Habis itu kalian cari-cari nilai jari-jarinya pakai rumus ini. Nah, habis itu kalian dapatlah si lingkaran murni ini. Ada titik X, di sini titik Y. Di sini titik X, di sini titik Y, di sini titik C. Nanti kalian habis itu dapat tarik garis. Habis kalian tarik garis, kalian bikin lingkaran yang ini. Nah, dari lingkaran Moore ini kalian bisa dapat apa aja sih? Yang pertama kalian tuh bisa dapat principal stress atau sigma 1 dan sigma 2. Principal stressnya itu di mana? Yaitu yang di sini titik A ini adalah max, sigma max, principal stress. Yang di sini juga principal stress. Yang titik B sigma min. Habis itu kalian juga bisa dapat tegangan geser maksimum atau tau max, yang berarti tau max itu berada di sini. Ini jangan lupa ya, kan lihat ininya nih, kalau di sini tuh sigma atau tegangan normal, kalau di vertikal itu adalah shear stress atau tegangan geser ya, gitu. Nah, jadi kondisi geser maksimal itu ketika ada di sini di atasnya C, terus besarnya nilai taunya itu berapa, yaitu adalah jari-jarinya, jari-jari si lingkarannya. Habis itu arah principal planes. Jadi kalau misalkan awalnya kalian punya titik itu di sini ya sudutnya berarti ini. Oh ya, dan jangan lupa kalau misalkan pakai Moore circle ini, kalau misalkan kalian punya di soal atau di gambar, misal ini mau diputar, misal mau diputar jadi begini sejauh misalkan 15 derajat.
Nah nanti kalian di lingkaran moraine jangan lupa kalau itu dua theta. Jadi di sini tuh 2 kalinya berarti ya. 2 kalinya 2 kali 15 yaitu 30. Jadi nanti di sini kalau misalkan kalian dapat sudah 30, yang kalian gambarin di Morse kalian itu adalah 2 kalinya yaitu 30 derajat gitu. Habis itu kan dapat arah prinsipal yaitu sudut titik awal ke sininya. Habis itu dapat dengan geser maksimum, ya tinggal θp ditambah dan dikurang 45 derajat. Mungkin biar kita kebayang bisa langsung lihat soalnya aja kali ya. Bentar, soalnya adalah mana ya soalnya? Kita coba mana ya? Nah ini aja nih. Misal soalnya kita punya sebuah kotak. Nah misal kita punya sebuah kotaknya ini ada gaya geser sigma tau, ada gaya gesernya ke sini arahnya. Ini nilainya adalah tau xy sama dengan 40 MPa. Habis itu dia ada juga gaya normalnya, yang ini arahnya keluar. Ini kalau keluar berarti tarik berarti sigma x nya adalah tarik sebesar 50 MPa. Nah terus kalau misalkan di sini soalnya yang vertikalnya arahnya ke dalam. Kalau arahnya ke dalam titik ke dalam bendanya berarti itu compression ya. Berarti kalau compression nilainya anggap aja langsung minus 10 MPa. Kalau compression dia jadi minus ya, jangan lupa. Nah habis itu kita misalkan diminta mencari principal planes-nya. Principal planes atau bidang tegangan utama lah intinya. Nah caranya itu gimana? Jadi kita yang pertama pakai cara analitik dulu ya. Nah itu tuh kalian bisa pakai rumus yang buat nyari ini principal stress. Nah rumusnya tuh yang ini bisa kalian pakai, berarti tangan 2 θp sama dengan 2 tau xy per sigma x min sigma y sama dengan 2 dikali tau xy nya tadi 40 dibagi sigma x nya 50 dikurang, nah sigma y ini minus 10 ya. Nah ini berarti sama dengan 80 per 60. Nah ini kalau kalian masukin kalkulator jadinya 2 θp sama dengan, ini berarti kalau pakai kalkulator ganti tan inverse ya, jangan lupa. Terus sudutnya di kalkulator kalian jangan lupa diganti jadi derajat ya. Nah dapatnya 2 θp nya itu adalah 53,1 derajat. Nah berarti θp nya kan jadi 26,6 derajat gitu. Oke, nah berarti jangan lupa kalau si sudutnya ini tuh diukurnya dari sumbu x ya. Dari sumbu x. Dan diukur dari sumbu x dan arahnya itu kalau misalkan positif dia itu counterclockwise. Atau berarti kan kalau misalnya gini berarti ke sini, sedangkan kalau negatif itu berarti dia clockwise. Berarti kalau misalnya sumbu x berarti gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini kan tadi tahu principal planes-nya di mana, sekarang kita mau nyari principal stress-nya. Nah, principal stress-nya ini rumusnya kan bisa pakai yang ini, sigma 1 dan sigma 2 ya. Nah, kalau gitu tinggal masukin aja. Buat yang sigma 1 atau sigma max
sama dengan sigma X plus sigma Y dibagi 2 tambah akar sigma X min sigma Y dikuadratin bagi 2 plus tau XY. Nanti kalian masukin, dapatnya adalah 20 per 50 sampai dengan 70 MPa. Habis itu kalau yang sigma min rumusnya sama kayak ini, kita duplicate aja, tapi sinnya itu negatif. Nah dapatnya itu ada 20 min 50 adalah minus 30 MPa. Nah itu udah dapat tegangan utama ya. Tegangan utamanya itu adalah segitu. Atau cara lainnya adalah kalau misalkan kalian yang ditanyain bukan tegangan utama, tapi misalkan misalkan gini deh, misalkan kalian diketahui sudut ini, misalkan kalian diketahui sebuah sudut 26,6 derajat, yang mana sebenarnya kan tadi si principal planes-nya kan, atau yang mana seharusnya kalau kita misalkan nyari si sigma aksen X di sudut ini pasti itu tuh sama dengan nilai max-nya kan. Untuk mastiin coba kita hitung lagi, kita bisa pakai rumus yang mana ya, kita bisa pakai rumus yang ini, si sigma aksen X. Nah ini rumusnya gitu. Coba kita hitungnya, berarti sigma aksen X adalah pas ini sigma X plus sigma Y per 2 tambah sigma X min sigma Y per 2 kali cos 2 theta plus 4 ini apa sih tadi, ini apa ya, 40. Rumusnya ini tau X ya ternyata. Plus tau XY dikali sin 2 theta. Nah disitu kita langsung masukin aja, berarti ini 50 dikurang 10 bagi 2 ditambah ini 50 karena ini minus jadi 10 bagi 2, bener kan? Oke bener. Habis itu dikali cos, nah tadi tetanya kan segini, 2 tetanya udah ada nih 53,1. Ini misalkan diketahui sudutnya, kita disuruh nyari sigma gaya di sudut itu ya, misalkan 53,1 derajat tambah tau X nya tadi 40 dikali sin 53,1. Nah ini jangan lupa di kalkulator diatur ya, ini sama ya, pokoknya sudutnya jadi degrees, jangan radian, dia kan salah. Nah dapatlah nilainya dihitung pakai kalkulator dapat 70 MPa, yang mana sebenarnya sama aja kayak yang tadi udah kalian hitung di sini. Nah habis itu kalau misalkan ditanya maksimum shearing stress, maksimal tegangan geser, kan bisa pakai rumus yang tadi yang ini, bisa pakai rumus yang ini ya, akar sigma X min sigma Y per 2 kuadrat plus tau XY kuadrat, sama aja. Nanti kalau misalkan kalian hitung dapatnya adalah 50 MPa. Langsung pakai rumus itu aja, cuman masukin doang kok. Nah itu adalah cara yang pertama. Nah terus kalau misalkan kita mau ngerjainnya pakai apa tadi,
pakai apa, Morse circle caranya gimana. Nah, gue nyalain gridnya dulu bentar biar gampang. Oh ya, sebenarnya kalau kalian mau akurat bisa aja sih waktu ujian kan prepare aja bawa dari rumah si kertas berpetaknya ini, sama jangan lupa bawa busur ya. Jadi kalau bisa tuh kalian bawa kertas berpetak sama busur, penggaris juga sih, biar bisa ngerjain si Morse circle ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita bikin dulu si koordinatnya. Ini. Nah, terus kita anggap kalau satu petaknya itu 10, 20, 30, 40, 50, ini min 10, ini min 20, 10, 20, ini sama. Nah, ketika kalian udah punya apa ini koordinat kartesiusnya kan, tadi berarti yang di sumbu X itu sigma, yang di sumbu Y nya adalah tau. Nah, kan tadi kita udah punya nih di soalnya itu kan sigma X nya 10 ini sama ini. Nah, berarti ini kalau kita masukin titik yang pertama itu titik X adalah, ini kan bisa lihat yang ini ya, adalah mana sih, nah ini titik X adalah sigma X min tau X ya. Nah, ini kalau misalkan bingung kan bisa abalin aja si min ini, tapi kan lihat gambar ini. Jadi kalau misalkan si taunya ini tuh bikin clockwise, berarti dia itu positif, ke bawah berarti kan dia positif kan. Nah, tapi kalau misalkan dia bikin counter clockwise itu dia bikin negatif gitu. Oke, kita coba ke yang kasus ini tadi. Berarti kan ini yang waktu di sumbu X dia kan bikin rotasi counter clockwise nih kan si ininya. Nah, karena dia bikin counter clockwise berarti minus. Jadi buat yang mana sih tadi, buat yang X si itunya adalah 50, minus 40. Sedangkan yang Y berarti ini minus 10 sama, karena ini dia ke arah positif jadi dia clockwise ya. Ya, karena dia clockwise jadi positif. Nah, jadi ini minus 10 karena dia compression, sama 40 karena dia bikin clockwise. Oke. Habis itu kedua garis ini kita plot. Kita plot ini tuh di 50 minus 40. Berarti di sini terus yang di Y-nya adalah minus 10 40. Wih. Minus 10 40 tuh di sini. Nah, habis itu kalian bisa nyari titik C. Nah, titik C-nya itu kan pasti ya di antara kedua yang apa ya? Di antara kedua titik ini kan. Di sumbu X-nya berarti apa nih, 50 min 10 berarti 60 bagi 2 adalah 30. Berarti titik 30 di sini. Bener salah ya? 30-an itu berarti dari titik awal ya. 30-nya ini adalah dari titik min 10. Berarti kalau itu jadi di titik 20. Biasanya ya udah tengah-tengahnya sih sebenarnya. Gitu. Habis itu kita tarik garis dari sini ke sini. Iya, atau sebenarnya kalau misalkan kalian gak mau nyari titik tengahnya ya kan bisa aja langsung tarik garis di antara dari titik ini, kalian kan pasti dapat titik tengahnya di mana. Nah, habis itu kita bikin lingkaran di yang diameternya itu segitu. Kita bikin lingkaran
Ya ini karena di iPad jadi sebenarnya gampang sih bikin lingkarannya. Gimana ya? Duh, ribet lagi bikinnya di iPad ternyata. Nah ya kurang lebih gitu lah. Jadi sebenarnya kalau mau kalian bikin di sini sih kan, ini kalian tahu nih jari-jarinya berapa. Dari sini ke sini kan kalian tahu jaraknya berapa. Jari-jarinya kalian tahu, nah kalian nanti bikin busur jangka apa? Kalau pakai jangka ya berarti dipasin aja jari-jarinya berapa dan bikin lingkaran kalau biasa. Nah dari sini kita dapatlah nilai. Nah yang pertama ada, pakai warna ini aja deh. Yang pertama di sini ada sigma max. Sigma max ini berarti kalau kalian lanjutin kan di sini ada 70 nih. Habis itu sigma minnya di sini min 30, sesuai nggak? Oke, sesuai kan. Sigma 1 maxnya ada di 70, sigma minnya ada di min 30. Habis itu kita mau tahu apa aja nih? Oh, misalkan mau cari sudutnya ini nih. Nah, ini sudut ini. Sudut ini kan tadi 2 theta P kan. Nah, berarti misal kalian mau tahu sudutnya itu berapa sih ya, kalian tinggal pakai tangan aja, di tangan inverse dari sudutnya ini. Berarti ini berapa nih? 1, 2, 3. Tangan tuh kan depan per samping ya, berarti yang sininya minus 40 bagi depan per samping 1, 2, 3, 30. Dapatnya ya harusnya sama lah, yaitu sebesar berapa? Sebesar 53,1 derajat. Tapi ini mungkin dapatnya minus ya, 53,1 derajat. Nah jadi kalau misalkan di Mohr circle itu biasanya bukan biasanya sih, emang kalau misalkan di sudutnya itu positif, sini itu bakal jadi negatif. Jadi gimana ya? Ya karena sebenarnya si sudut yang ada di Mohr circle itu cuma ngegambarin apa ya, kebalikannya gitu sih dari real life-nya. Jadi itu hati-hati ya. Habis itu berarti kalian dapat, ini kan tadi sama dengan apa ya, 2 theta P. Berarti theta P-nya ya kali bagi 2 aja dapat. Habis itu buat tegangan maksimumnya itu bisa kalian dapat di sini. Di sini ada 2 tau max-nya. Di sini ada tau max. Tau max-nya sebenarnya ya rumusnya jari-jarinya aja sih, jari-jari lingkaran itu tadi. Gitu. Nah, itu jarak dari sini ke sini lah. Di sini kan berarti ya udah tahu nih kelihatan 50 MPa. Bener kan? Kayak yang di sini. Malah ini hampir ya. Oke. Sebenarnya itu doang sih. Mohr circle gampang kok sebenarnya. Paling nanti latihan soal aja buat kasus yang berbeda-beda gitu. Oke, terima kasih.